steal from Michael X. Halo dulur Sampurasun, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan diberi rezeki yang melimpah. Balik lagi bersama saya Steve Dul Austin. Pada video kali ini saya akan kembali merangkum film yang berjudul The Bank Job tahun 2008. Oke lah dulur, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung saja ke filmnya. Film diawali dengan seorang agen rahasia Inggris yang bernama Tim Everett. Ia sedang melakukan pertemuan dengan atasannya. Di sana atasannya menceritakan bahwa ada seorang pria yang bernama Michael. Michael adalah bandar narkoba sekaligus germo yang banyak melakukan kasus pemerasan dan penganiayaan. He's a slum landlord, a drug dealer and a vicious pimp. Whiter and more famous the more they fawn over him. Ia selalu bebas dari hukuman pidana karena dia memiliki foto bugil para bangsawan Inggris, termasuk foto putri kerajaan yang sedang melakukan ritual ngadu liang Cipapang. Si Michael ini selalu menggunakan foto tersebut untuk mengancam pemerintah Inggris. Maka dari itu pemerintah Inggris selalu membebaskannya. Dan kini tim diutus untuk mengambil foto-foto itu. Menurut penyelidikan, Michael menyimpan foto itu di salah satu bank yang ada di London. Tim harus mengambilnya secara diam-diam dan dia dilarang melibatkan organisasi manapun agar publik tidak mengetahui masalah itu. There can be no connection to 506. We believe that's where the photos are located. Kemudian kita diperlihatkan dengan seorang pria yang bernama Terry. Terry memiliki bengkel sekaligus berjualan mobil bekas. Di bengkelnya, dia dibantu oleh dua karyawan yang bernama Eddie dan Ingrid. Tomorrow, Ingrid? I hope so. Got your glad rags sorted out for your wedding tomorrow. Mereka berdua ini adalah sepasang kekasih. Tak lama kemudian, bengkelnya didatangi oleh debt collector yang menagih hutang kepadanya. Karena mobilnya tak kunjung terjual, Terry belum bisa melunasi hutangnya dan hanya terdiam ketika mobilnya dirusak. What did you call me? Kemudian Terry kedatangan tamu, yakni teman lamanya yang bernama Martin. Martin mengajaknya untuk makan malam karena ada sesuatu yang harus dia sampaikan dan itu sangat penting. Singkat cerita, makan malam pun tiba. Di sana Martin menceritakan tentang sebuah bank yang mengalami kerusakan pada alarmnya. Dia mengajak Terry memanfaatkan hal itu untuk merampoknya. Di situ Terry tidak langsung menerimanya dan dia meminta waktu untuk berpikir dulu. Setelah Terry pergi, Martin kemudian menemui Tim dan di sini semuanya terbongkar karena sebelumnya Martin pernah terciduk membawa narkoba saat ada di bandara. Jika kasus narkobanya ingin dihentikan, Martin harus menuruti perintah Tim yang dimana dia harus mengambil foto bugil keluarga bangsawan Inggris yang disimpan di dalam bank. Intinya, agen Tim memanfaatkan Martin dan Martin memanfaatkan Terry dengan kedok perampokan. Cheers, gorgeous. Namun tanpa mereka sadari, Terry kembali dan tak sengaja melihat Martin sedang berbincang dengan Tim. Ternyata selain rencana perampokan bank, Tim juga mengirimkan seorang mata-mata perempuan yang bernama Gail untuk mengawasi foto tersebut, takutnya masih disimpan di rumah Michael. Di sana, Gail menyamar sebagai wanita penghibur. Gail disambut dengan baik oleh Michael tanpa ada rasa curiga sedikit pun. Book is called From the Dead Level, Malcolm X. Bit of this, bit of that. Scene kemudian berlanjut di sebuah klub malam. Di sana Terry bertemu dengan temannya yang bernama Kevin dan Dave. Terry memberitahu mereka tentang informasi mengenai bank yang dia dapat dari teman-temannya. Mendengar hal itu, mereka berdua ini langsung tercengang dan ragu untuk melakukannya. Tapi Terry mencoba meyakinkan mereka bahwa kesempatan ini tidak akan terulang di masa yang akan datang. The fuck's it matter how I know? Bank robbers. Maybe that's why we could get away with it. Di tengah perbincangan mereka, datanglah dua polisi yang menemui si pemilik klub yang bernama Vogel. We'll pass the word along. Ternyata kedua polisi ini adalah polisi korup yang sering memalak Vogel.
Sedikit info lur, bahwa si Vogel ini adalah bandar porno yang memiliki usaha prostitusi dan dia juga memiliki usaha produksi film-film dewasa. Setelah mendapat jatah, kedua polisi ini pun langsung pergi begitu saja. I'll pass it on. Di sini, Vogel selalu mencatat pengeluaran uang yang sudah dia berikan kepada petugas korup di catatan pribadinya. Beberapa hari kemudian, di pesta pernikahan Eddie dan Ingrid, Terry memperkenalkan Martin kepada Kevin dan Deb. We're interested. Di sana, mereka bersepakat mengikuti rencana Martin untuk membobol sebuah bank. See you all. Ciao. Ciao. Keesokan harinya, mereka pun mulai menyusun rencana, di mana Terry dan Martin berpura-pura menyewa sebuah kotak penyimpanan untuk masuk dan melihat ke dalam lemari besi yang akan menjadi target mereka. To access my safe deposit box, please. Sedangkan Kevin dan Deb berpura-pura melakukan pemotretan untuk mengambil foto-foto di sekitar bank. Films for you, Mr. Vogel. Di sana, Deb tidak sengaja bertemu dengan Vogel, yang ternyata si Vogel ini adalah mantan bosnya saat dulu. Faktanya, Deb dulu adalah bintang film-film dewasa. Setelah melakukan pengamatan, mereka memutuskan masuk dengan cara menggali terowongan di bawah tanah. With direct access to the shop's basement. Dengan rencana ini, Terry membutuhkan 2 anggota tambahan, yaitu Bamba si ahli dalam penggalian, Into the vault. We're going to need a thermic lance. dan Singer si pria tua yang bertugas untuk menyewa sebuah toko kosong di sebelah bank. Keesokan harinya, setelah berhasil menyewa toko di samping bank, Singer pun mulai masuk ke dalam dan sisanya masuk lewat jalan belakang. Di sana, mereka sedikit demi sedikit menggali terowongan bawah tanah menuju bank yang hanya berjarak 1 bangunan dari toko. Some racket there, Elf. Bloody hell. What's going on? Dalam aksinya, tanpa mereka sadari, sudah diawasi oleh anak buah agent Tim. Hang on. What have we got here? Di situ, Terry mulai meningkatkan kewaspadaannya. Maka dari itu, Terry meminta tambahan anggota 1 orang lagi, yaitu orang kepercayaannya. Ialah Eddie si karyawan bengkel. Ia ditugaskan untuk mengawasi keadaan di luar dari atas gedung. Quinn here. Yeah, we just had a cop on him. Do you want anything? Ooh. Di malam hari, Martin meminta izin untuk keluar dengan alasan ingin membeli makanan. Tapi ternyata dia pergi menemui Tim untuk melaporkan aksinya yang sedang berjalan. Dan tanpa Martin sadari, dia diikuti oleh Terry yang tiba-tiba muncul begitu saja. Setelah itu, mereka melanjutkan aksinya untuk menggali terowongan. So this prick work. Di sana, Terry kebingungan kenapa ada batu bata di bawah tanah. Terry masuk ke dalam lorong yang berisikan tulang belulang manusia. Beruntungnya, lorong ini berada tepat di bawah bank yang mereka targetkan, sehingga mereka tidak perlu untuk menggali lagi. Tanpa basa-basi, lantai baja pun mereka bobol dengan alat yang sudah disiapkan. It's a pile of skeletons. You're joking. Goes all the way under the bank. Put us in the vault quick. Ketika mereka sedang menjebol lantai, tiba-tiba percakapan HT yang mereka lakukan disadari oleh operator radio yang sedang berjaga di wilayah sekitar. Stay off the radio unless you see any help. You don't need to know. Ia tidak sengaja mendengar percakapan mereka mengenai pembobolan bank. Otomatis si operator itu melaporkannya ke polisi di sana. And I think I may be overhearing a robbery and They're puds to keep their blood flowing. Over. Polisi pun langsung bertindak untuk memeriksa di mana sinyal radio itu berada. radius. There must be a ton of banks in that area. Sedangkan Terry dan kawan-kawan sedang menggasak satu persatu kotak penyimpanan yang ada di dalam lemari besi. We're in. Over. Di sini, Martin lebih memilih membongkar kotak yang berbeda dengan mereka. Mengetahui hal itu, Terry pun mulai curiga dan langsung menghampirinya. Found better thieves. What are you gonna do? Your share. Dan benar saja, di dalam kotak itu terdapat foto putri kerajaan Inggris yang sedang melakukan ngadul yang cipapang. Holy shit. You know who that is. Sementara, para polisi masih belum mengetahui posisi mereka sebenarnya. Karena dari percakapan mereka itu tidak pernah mengatakan lokasi maupun nama bank yang sedang menjadi target.
Dan saat itu tidak sengaja Eddie menyinggol HT-nya dan jatuh ke bawah. Give away the location. Right. Nothing. Nah, still nothing. Just heard. The thieves look at us. Right on your doorstep. Karena Eddie tak kunjung merespon panggilan Terry, mereka pun mulai panik dan memutuskan untuk pergi dengan hasil gasakan yang seadanya. All the cash and jewels and get the fuck out of here. Saat melihat mobil Terry yang sudah keluar, anak buah Tim yang sedang mengintai, mereka pun langsung mengejar guna mengamankan foto itu. Finally. Come on, let's go. Jeez. Fella paid me 50 quid to pick up his van. Namun sayang mereka harus tertipu. Mereka menemukan mobil yang kosong yang ternyata sedari awal Terry sudah curiga dengan gerak-gerik si Martin. Akhirnya Terry mengganti mobilnya dengan mobil yang lain sehingga mereka berhasil pergi menuju gedung tua untuk bersembunyi dan membagi hasil di sana. Di sana mereka pun bersukacita dengan hasil perampokan yang sudah mereka lakukan bersama-sama. Kemudian Singer dan Bambas memutuskan untuk langsung pergi dari sana. I still wouldn't let us out in. We should have a reunion. 20 years. Di situ Terry bertanya kepada Martin tentang foto yang dia temukan di bank. Dan disinilah semuanya terbongkar. Martin berterus terang bahwa aksi perampokan yang sudah mereka lakukan itu bukanlah tentang uang dan barang berharga lainnya, melainkan perampokan itu tentang misi untuk mengambil foto atas suruhan dari agen pemerintah. Set up a robbery to get these. He knew I knew some villains. Do him a favor. Guy I know said he'd fix it to keep me out of jail. We could get seriously nicked here, Martin. No, we couldn't. Fucking hell. Mendengar hal itu, Deb sangat kesal kepada Martin. Dia lalu memutuskan untuk pergi dari sana. I'm out of here. Dog shit. We're about to be. Keesokan harinya, di media cetak beredar tentang kasus perampokan yang didengarkan oleh si operator radio. Namun pelakunya belum terungkap dan masih dalam pengejaran polisi. Mereka diburu oleh agen pemerintah karena sudah membawa kabur foto itu. Tonight we're trying to home in on a £300,000 bank raid. Bukan hanya agen pemerintah saja yang sedang memburu mereka. Ternyata mereka juga diburu oleh Vogel, si bandar wanita malam. Yang secara kebetulan si Vogel ini menyimpan buku catatan miliknya yang berisi data-data suap para polisi korup. Before your honest colleagues do. And I think we can safely assume it's now in the possession of the Grandpa Jerry, both of us. Kemudian Terry menemani Martin untuk menelpon Tim dan mengajaknya bertemu di stasiun kereta mengenai foto yang kini sudah ada di tangannya. Why don't you come over to my place? Di sisi lain, Vogel menelpon Michael untuk memberitahu tentang perampokan bank yang sudah terjadi tadi malam. Rupanya Vogel dan si Michael ini adalah rekan bisnis di industri film pengenceritan dan Michael menyimpan barang-barang rahasia miliknya di bank itu atas saran dari Vogel. Mendengar hal itu, Michael mulai curiga kepada Gal yang saat itu sedang menginap di rumahnya. Touches me, follows me, Martin takes your snaps right to flick. Setelah menunggu, akhirnya tim berhasil bertemu dengan Terry di stasiun. Di sana, Terry menunjukkan foto tidak senonoh yang dilakukan oleh para bangsawan Inggris. Sebagai imbalan karena sudah melibatkan masyarakat sipil seperti dirinya dan teman-temannya, Terry ingin paspor dan pelindungan hukum yang resmi dari pemerintah Inggris. Sehingga Terry dan teman-temannya tidak bisa ditangkap dan kebal terhadap hukum. Namun jika tim tidak mengabulkan semua itu, Terry akan menyebarkan foto-foto yang dia miliki. Tujuannya agar publik mengetahui betapa bejatnya para bangsawan Inggris. Mau tidak mau, tim harus menurutinya. Get indemnity. Fresh passport, safe passage. Oh dear. Pictures like this to the press. Di sisi lain, ternyata Vogel mengingat bahwa dia pernah bertemu dengan Dave yang sedang melakukan pemotretan di depan bank sebelum perampokan terjadi. Merasa curiga, dia mengutus si polisi korup untuk menciduknya. Di sana, Dave disiksa habis-habisan oleh Vogel. Setelah mendapatkan informasi dari Dave, kedua polisi pun langsung bergerak ke rumah Martin. Di sana mereka dihalangi oleh agen pemerintah yang sudah datang terlebih dahulu. Kemudian mereka mendatangi bengkel Terry untuk menciduk Eddie dan menyuruh Ingrid menyampaikan pesan kepada Terry agar segera menghubungi Vogel. Ingrid akhirnya menghubungi Terry dan menyuruhnya agar segera menghubungi Vogel.
have to call. And if I wanted to see Dave, they took Eddie. Mendengar hal itu, Terry pun langsung menghubungi Vogel. Di sana, Vogel menjelaskan bahwa dia ingin buku catatan dan beberapa foto penting lainnya yang sudah mereka rampok dari bank itu agar segera dikembalikan. Terry pun di sini sedikit kebingungan. Masalah pertama adalah foto bugil para bangsawan dan kini ditambah buku catatan milik Vogel. Karena tidak juga memberi informasi tentang buku itu, sebagai peringatan dia pun harus dibunuh. Kevin Swain, Martin Love. Mengetahui Depp sudah tewas, Terry dan Kevin dengan cepat pergi ke mobil untuk mencari buku catatan yang dimaksud. Payments made to Solo. Setelah menemukannya, ternyata buku itu berisi semua bukti kejahatan Vogel selama ini. Deliver it to Tim. He said he's next. Karena mereka ini diburu oleh kedua belah pihak yang berbeda, mereka bertiga pun akhirnya menyusun rencana. Mereka kembali menghubungi Vogel dan menyuruhnya agar datang ke stasiun kereta tepat pukul 11 untuk melakukan barter buku catatan dengan Eddie. Linton Station in person tomorrow 11 a.m. if you want your book of payoffs back. Di tempat lain, ketika Bombas masuk ke dalam mobilnya, dia diringkus oleh pembunuh bayaran suruhan Vogel. Dan lagi-lagi, Singer juga dihabisi tanpa ampun. What you doing? Hello, Mike. Sementara di rumah Michael, Gail juga mengalami nasib yang sama. Gerak-geriknya semakin lama semakin aneh. Dia pun dipanggil oleh Michael. Di sana, Michael langsung mendorongnya masuk ke lubang yang sudah dipersiapkan, dan ia langsung menghabisinya saat itu juga. Di sisi lain, Terry dan CS sedang dalam perjalanan untuk menemui Tim dan Vogel. Lalu Kevin pergi meninggalkan mereka untuk menuju kantor polisi dan ingin bertemu dengan orang yang bernama Roy Given. The author's going to be at Paddington Station 11 a.m. Beliau ini adalah polisi baik dan jujur. Di sana, Kevin menunjukkan selembar kertas yang berisi daftar polisi korup dari buku catatan milik Vogel. Dan tak lupa, Kevin mengatakan bahwa si pemilik catatan itu sebentar lagi akan berada di stasiun kereta. Good luck. Setelah sampai di tempat yang sudah dijanjikan, Terry dan Martin langsung berpencar. Terry menunggu Vogel sekaligus menunggu kiriman paspor dari Tim. Tepat pada pukul 11 siang, akhirnya Vogel datang membawa Eddie sambil ditemani. Dan secara bersamaan, si bangsawan yang membawa paspor pesanan Terry pun juga datang. Di sana, si polisi korup yang ada di pihak Vogel melihat ada agen yang pernah bertemu di rumah. Martin mengira hal itu adalah jebakan. Mereka berdua pun memutuskan untuk kabur dari sana. Terry tetap melanjutkan pertemuan dengan para bangsawan untuk menerima paspor dan berkas kebal hukum sesuai apa yang dia minta kepada Tim. Mereka pun melakukan barter dengan foto-foto itu. Setelah selesai, Terry menyelamatkan Eddie yang dibawa oleh Vogel. Melihat bosnya yang terus-terusan dihajar, mereka pun tak tinggal diam. Di sana Terry berhasil terpojok. Namun akhirnya Terry pun berhasil melawan. Ketika Terry akan menyelamatkan Depp, tiba-tiba mereka dibekuk oleh polisi yang sudah sampai di TKP. Namun beruntungnya, karena berkas kebal hukum yang baru saja mereka dapatkan, Tim menyuruh para polisi untuk segera melepaskan mereka. Wonder if that's Roy Given. Google's Book of Shame. Dan untuk Vogel beserta antek-anteknya akhirnya berhasil diamankan untuk dijebloskan ke dalam penjara. Kemudian Terry memberikan barang bukti berupa buku catatan milik Vogel kepada Roy Given, dan dengan santainya mereka pun langsung pergi begitu saja. Setelah berhasil mengamankan foto-foto itu, tim Satpol PP langsung menyambangi kediaman Michael. Di sana, tim menemukan Gail yang kini sudah tidak bernyawa dan membusuk secara mengenaskan. Melihat hal tersebut, dia memerintahkan anak buahnya untuk membakar seluruh kediaman Michael sampai tak tersisa. Keesokan harinya, Terry dan teman-teman merayakan keberhasilan dan merayakan kebebasan mereka. Di sana, Martin memutuskan untuk pergi meninggalkan mereka semua dan memulai lembaran hidup baru yang lebih baik lagi.
Di akhir film kita akan diperlihatkan dengan Terry yang sudah menjadi orang kaya. Di sana ia pergi berlibur dengan kapal pribadinya bersama anak dan istrinya. Okelah dulur, dan film ini pun udahan bor. Nah, itulah dulur seluruh alur cerita film The Bank Job tahun 2008. Jika ada kritik, kesalahan maupun saran silahkan tulis di komentar. Sekian dari saya, Steve Dul Austin, undur diri dan mengucapkan terima kasih.